Ya, shalom teman-teman semua. Hari ini kita kembali berjumpa dalam parenting meeting, dan ini sesuatu yang penting karena firman Tuhan berkata, beranak cuculah dan penuhilah bumi, multiply. Saudara, kita harus memultiplikasikan gambar Allah ya lewat anak-anak kita. Jadi parenting itu luar biasa pentingnya. Ya, bukan sekedar orang tua yang aktif pelayanan, tetapi bisa menghasilkan generasi unggul di bawah kita, yang secara rohani, jasmani, mereka betul-betul bertumbuh dan mempunyai impact yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip Taman Eden, untuk kita bisa mendidik anak-anak kita dengan lebih baik lagi, ya, Spirit of Eden. Kita akan baca lebih dulu Kejadian pasal 2, ayat yang ke-8, lalu kita akan lanjut ayat 15 sampai yang ke-17. Kejadian pasal 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, saudara perhatikan ayat 8 dan 15 berbicara bahwa Tuhan menciptakan manusia lalu menempatkannya di dalam sebuah taman. Ya, saudaraku, taman yang Tuhan sediakan, ya, itu adalah taman yang luar biasa, saudaraku. Yang luasnya, gedenya luar biasa. Ya, dialiri oleh 4 anak sungai, ya, lalu semua fasilitas ada di situ, ada tanaman, semua makhluk hidup, binatang, semua ada di situ, dan itu diserahkan Tuhan kepada keluarga untuk mengelola dan mengusahakannya. Saudaraku, saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa Taman Eden itu menjadi indah, ya, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu bukan karena fasilitasnya, bukan karena gedenya, tetapi karena Tuhan menempatkan keluarga di dalam taman itu. Jadi Tuhan menyediakan tamannya, maka saudara dan saya sebagai keluarga lah yang akan menentukan taman itu menjadi Eden atau tidak. Apa yang kita lakukan dengan apa yang Tuhan percayakan, itulah yang akan menjadikannya indah, atau justru sebaliknya hancur. Jadi peran kita sebagai keluarga itu penting sekali. Ya, nah saudaraku, kita melihat, ya, ada prinsip penting di dalam ayat 8 tadi dikatakan, ya, Tuhan Allah membuat taman di Eden sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ayat 15 juga mengatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden. 2 ayat ini sama-sama diterjemahkan dengan kalimat yang sama, yaitu Tuhan menempatkan keluarga di Taman Eden. Tapi sebetulnya dalam bahasa aslinya itu ada perbedaan. Ayat 8, ya, Tuhan menempatkan keluarga atau manusia itu di dalam Taman Eden, itu lebih tepat diterjemahkan ditempatkan di dalam otoritas, ya, put in authority. Kenapa? Karena otoritas itu adalah prinsip penting di dalam sebuah keluarga.
Nah, kita bisa belajar parenting, saudaraku, ya, tentang otoritas untuk mendidik anak-anak. Di dalam Taman Eden ini, Tuhan membuat aturan main dengan menempatkan otoritas-otoritas di dalam taman ini, ya, yaitu manusia atau keluarga itu punya otoritas atas setiap makhluk yang ada di dalam Taman Eden. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, saudara akan menemukan bahwa ternyata yang memberi nama semua makhluk hidup di dalam Taman Eden itu adalah manusia. Jadi Tuhan mempercayakan otoritas atas semua makhluk ini kepada keluarga, kepada manusia. Ya, mereka yang memberi nama. Nah, nama berarti tujuan hidup. Jadi keluarga diberi otoritas oleh Tuhan untuk memberi tujuan hidup kepada semua makhluk. Tetapi di atas keluarga atau manusia ciptaan Tuhan ini, Tuhan menempatkan firman sebagai otoritas yang tertinggi atas mereka. Ya, Tuhan berkata, berfirman, semua buah dalam pohon di taman ini kamu boleh makan dengan bebas, kecuali. Nah, firman ini mengambil otoritas dalam hidup manusia atau keluarga, kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat, engkau tidak boleh makan buahnya. Ketika engkau makan, pada hari itu juga engkau makan, engkau akan mati. Nah, perhatikan urut-urutannya, saudaraku. Semua makhluk ada di bawah otoritas manusia. Di atas manusia atau manusia tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Jadi, Tuhan memang menempatkan otoritas atas setiap hubungan manusia. Ya, jemaat tunduk pada otoritas pemimpin rohaninya. Anak-anak tunduk dengan otoritas orang tua. Ya, istri tunduk dengan otoritas suami. Tapi perhatikan, suami tunduk dengan otoritas firman Tuhan. Jadi, saudaraku, ini prinsip penting, put in authority, yaitu di dalam sebuah keluarga, kalau kita mau bahkan membangun hubungan suami istri atau parenting, firman Tuhan harus menempati otoritas tertinggi. Ketika firman menjadi otoritas tertinggi, diposisikan menjadi yang tertinggi, maka di situ, saudaraku, ya, berkat Tuhan, pimpinan Tuhan, dan semua yang Tuhan sediakan itu akan terjadi. Nah, kita lihat, saudara, bagaimana kehidupan Abraham, ya, diberkati Tuhan luar biasa. Sampai Tuhan menggenapi janjinya, memberi kepada Abraham keturunan, yaitu Ishak, anak tunggal yang mereka cintai kasihi. Tapi sampai satu hari, satu titik, Tuhan menguji level iman Abraham. Karena Tuhan tidak ingin Ishak menjadi harta paling berharga dalam hidup Abraham. Tuhan mau Tuhan sendiri yang menjadi harta yang terpenting dalam hidup Abraham. Jadi Tuhan minta Ishak untuk dipersembahkan sebagai korban. Nah, yang paling menyakitkan sebetulnya adalah tangan Abraham sendiri yang harus menyembelih anaknya, Ishak. Itu buat seorang bapak, saudara, itu betul-betul hal yang sangat menyakitkan, saudara. Ya, Tuhan minta Ishak saja jadi korban, itu udah luar biasa menyakitkan. Apalagi, ya, Abraham sendiri yang harus menyembelih Ishak di atas mezbah.
Nah, ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, serahkan Ishak anakmu sebagai korban. Saudara lihat, Abraham taat, tidak tawar-menawar. Malamnya Tuhan berfirman, firman Allah Alkitab berkata, besok pagi-pagi buta ketika masih gelap, Abraham langsung bawa Ishak, dua bujangnya, pergi ke Gunung Moria. Dan di situ dia akan mempersembahkan Ishak. Pertanyaannya adalah, kemana Sarah ibu Ishak? Kita kalau ibu-ibu baca ayat ini pasti lah, ibunya kemana? Terus apa yang jadi pendapat Sarah ibunya? Saudara, kalau kita yang jadi ibunya Sarah, ibunya Ishak, kita bisa berontak betul, saudara. Ya kan? Kita bisa ngomong sama Abraham, enak aja kamu mau sembelih Ishak jadi korban kepada Tuhan. Ya, memangnya yang mengandung hamil 9 bulan kamu, emangnya melahirkan bertaruh nyawa hidup dan mati kamu, kan saya ibunya, enak aja ya, kamu ambil begitu saja. Saudaraku, apakah Sarah cuek-cuek saja ketika Tuhan minta Ishak sebagai korban? Tentu tidak. Ishak lahir di masa tuanya Sarah, bahkan Sarah sudah menopause, mati pucuk, sudah tidak haid lagi, tidak menstruasi, dan tidak mungkin punya anak kecuali mujizat yang Tuhan beri. Jadi luar biasa sayangnya Sarah dengan anaknya. Tapi kenapa ketika Abraham membawa Ishak ke Gunung Moria untuk disembelih jadi korban, Sarah tidak berontak? Mungkin di dalam tenda atau kemahnya Sarah nangis bombay, saudaraku. Ya, dia mungkin pakai bantal, dia teriak sejadi-jadinya. Tapi yang luar biasa adalah Sarah tidak menyangkal dan tidak memberontak. Sarah tidak merebut Ishak dari tangan Abraham. Ya, Sarah mengatakan kepada Abraham, kalau Tuhan yang berfirman, kita harus taat, sekalipun itu menyakitkan hati kita. Ya, lebih luar biasa lagi, ketika Abraham itu membawa Ishak sampai di puncak Gunung Moria. Ya, sampai di sana, Ishak baru tahu kalau ternyata yang harus jadi korban itu dia. Dalam perjalanan naik ke Gunung Moria, Ishak udah tanya sama bapaknya kan, Bapak, di sini ada kayu, nanti kita bisa bikin api, terus di mana korban binatang yang mau dipersembahkan kepada Tuhan? Abraham tidak menjawab secara terus terang. Ya, tapi ketika di atas puncak Gunung Moria itu, dia harus berbicara jujur. Dia berkata, Ishak anakku, sebetulnya korban yang Tuhan minta adalah kamu. Bukan kambing domba, bukan binatang. Mungkin Abraham dengan air mata menyampaikan itu dengan permintaan maaf. Yang luar biasa, kita tidak pernah menemukan ayat yang mengatakan bahwa Ishak menolak, Ishak berontak, Ishak lari, lalu di atas puncak Gunung Moria itu berkejar-kejaranlah Abraham dengan Ishak. Nggak ada ayat itu, saudaraku. Yang terjadi adalah Ishak taat. Kalau memang itu firman yang Tuhan berikan, kita harus taat. Rela. Ya, aku rela menjadi korban. Dan aku rela tangan Bapak yang menyembelih aku, mengucurkan darahku menjadi korban yang terbaik buat Tuhan. Saudara, kenapa istri Abraham dan anak Abraham bisa begitu taat? Karena mereka melihat
bagaimana dalam kehidupan Abraham, ya, yang menjadi teladan yang mereka lihat setiap hari dengan mata kepala mereka. Firman Tuhan itu menempati otoritas tertinggi dalam hidup Abraham. Ketika di dalam sebuah keluarga, ya, firman Tuhan menjadi otoritas tertinggi, itu luar biasa sekali. Kita akan mendidik anak-anak kita untuk, dan mereka menempatkan firman sebagai otoritas tertinggi dalam hidup mereka. Saudaraku, saya memimpin gereja yang lama, merintis dari 20 anak muda menjadi salah satu gereja terbesar di Jogja waktu itu. Sampai satu titik Tuhan berbicara kepada saya, untuk saya tidak ambil gaji dari gereja. Jadi saya full time, saya penatua di situ atau gembala di situ, dan saya dapat gaji. Ya. Nah, tapi Tuhan waktu itu mau mendidik saya dalam hal keuangan dan iman. Jadi saya dengar firman Tuhan dengan jelas satu hari di dalam saat teduh dan doa saya. Ya. Mulai hari ini jangan ambil gaji. Waktunya engkau memberkati, bukan diberkati dalam hal keuangan. Waktu itu saya sudah punya istri, ya, dan punya anak. Jadi saya sampaikan kepada istri saya, ya, Mah, Tuhan bicara melalui firman-Nya. Minta untuk aku berpetualang dengan iman, tidak ambil gaji. Saya harus menyampaikan ke istri, kalau nggak sepakat, saya nggak akan jalankan. Saya harus sepakat dulu, baru saya bisa jalankan hal itu. Istri saya menjawab, beri saya waktu 40 hari. Kenapa? Karena kamu punya istri dan anak-anak. Kita semua butuh uang. Ya. Lalu saya tanya, kenapa kamu minta waktu 40 hari? Istri saya jawab, saya mau ambil puasa. Setelah 40 hari puasa, saya akan beritahu apa yang Tuhan firmankan buat saya. Dia puasa 40 hari. Hari ke-41 kan saya tanya. Ya. Saya tanya bagaimana hasil puasa kamu. Ternyata dia berkata bahwa saya dapat konfirmasi setelah puasa 40 hari. Betul, bahwa memang Tuhan minta kamu nggak ambil gaji. Tapi, dia berkata, tapi Tuhan juga berfirman kepada saya, supaya saya juga nggak ambil gaji. Waduh, saudara. Ini istri saya lebih nekat dari saya, saudaraku. Istri saya adalah full time pertama di gereja kami dulu. Dia full time pertama. Jadi saya digaji setelah full time, istri saya juga digaji. Kami berdua ya hidup dengan gaji dari untuk keuangan kami. Saya pikir kalau saya tidak ambil gaji, ya paling tidak saya dan keluarga masih bisa makan tempe dan tahu dari gaji istri saya gitu. Malah dia doa puasa 40 hari, malah lebih nekat dari saya. Tuhan juga berfirman kepada saya untuk saya juga tidak ambil gaji di dua-duanya, dan kami taat. Kenapa? Firman Tuhan harus jadi otoritas tertinggi. Waktu kami mengambil keputusan untuk taat itu, saudaraku, beberapa pemimpin merendahkan dan melecehkan kami. Mereka berkata, coba kita lihat kira-kira mereka bisa makan kan? Saudaraku, kami ceritakan itu kepada anak-anak kami, dan mereka tahu itu semua. Dan Tuhan membuktikan firman-Nya. Sejak hari itu sampai hari ini, saya nggak pernah mengalami sampai tidak bisa makan, kekurangan dalam hal keuangan. Tidak. Tuhan menyatakan mujizat keuangan dalam hidup saya karena ketaatan kami terhadap firman Tuhan itu. Dan tahu nggak, saudara, apa dampaknya buat anak-anak saya?
Mereka karena menyaksikan ini dan mereka mengalami bahwa firman jadi otoritas tertinggi di keluarga kami, maka mereka ketika menghadapi pergumulan, mereka harus mengambil keputusan penting dalam hidup mereka yang mereka cari pertama kali. Bukan nasihat dari orang lain, bukan mereka otak-atik dengan otak mereka yang pandai, mereka bahkan menempatkan nasihat orang tuanya sebagai pilihan yang kedua. Tapi langkah pertama yang mereka lakukan adalah cari firman Tuhan. Sampai mereka menemukan itu, dan mereka bisa dapatkan hal itu. Ya, saya kasih contoh. Anak saya yang pertama waktu itu dia kuliah di kedokteran, sekarang udah sedang belajar sedang masuk di spesialis di Universitas Gadjah Mada juga, baru bulan lalu diterima untuk masuk spesialis. Cuma diterima hanya 3 atau 4 orang, dan puji Tuhan itu mujizat. Waktu dia kuliah di kedokteran di UGM itu, saudaraku, dia apply untuk bisa pertukaran pelajar. Ya, waktu itu saya minta dia berdoa, dia cari firman, dan dia berkata, saya dapatkan Eropa untuk pertukaran pelajar. Saya berkata, oke, kalau kamu dapatkan itu, papi akan ikut berdoa, support, dan kamu harus pegang bahwa itu suara Tuhan buat kamu. Jadi, kamu harus punya iman bahwa kamu akan berangkat ke Eropa untuk pertukaran pelajar. Beberapa waktu setelah itu, dia apply, dan itu tidak mudah. Mereka harus bersaing, berkompetisi di antara universitas lokal sendiri, UGM. Setelah itu diterima, kompetisi secara nasional, ya, dengan mahasiswa-mahasiswa kedokteran lain. Setelah itu kompetisi secara internasional. Ya, jadi yang diterima ya itu tidak banyak. Ya. Nah, beberapa waktu setelah itu dia datang kepada saya dengan mengatakan dia diterima, tapi bukan di Eropa. Ya. Saya tanya sama dia, waktu kamu berdoa, kamu cari firman, kamu dapat suara Tuhan, dapatnya kemana? Dia berkata, dapatnya Eropa. Oke, sekarang kamu dapat mana? Saya berkata kepada dia, lepaskan Brasil. Itu menjadi kesempatan untuk mahasiswa kedokteran yang lain. Ya, kamu percaya tahun depan kamu akan berangkat ke Eropa. Dia berkata, amin. Aku juga yakin aku akan berangkat ke Eropa. Jadi dia lepaskan Brasil itu. Karena dia dapat firman. Hasil dari doa dia. Dia kejar Tuhan. Dan betul. Seperti yang tepat yang saya katakan. Tahun depan dia berangkat ke Eropa untuk pertukaran pelajar. Saudaraku, ada banyak kejadian mujizat, keajaiban, penyertaan Tuhan atas anak-anak saya. Itu hasil dari mereka cari dan kejar firman. Mereka berdoa, mereka bergumul seperti Yakub di sungai Yabok, saudara. Dan mereka dapatkan. Kalau mereka udah dapatkan suara Tuhan, firman Tuhan, mereka betul-betul mengimani itu dan mereka tenang menjalaninya, saudaraku. Kami tinggal meneguhkan dan mengkonfirmasi mereka. Dan apa yang mereka imani itu, firman mereka dapat, itu yang terjadi dalam hidup mereka. Jadi saya mau berkata kepada para orang tua, menempatkan firman sebagai otoritas tertinggi dalam hidupmu, dalam hubunganmu sebagai suami istri, dalam bisnismu, dalam segala aspek hidupmu. Kan anak-anakmu akan fotokopi itu. Anak-anakmu akan meneladani itu dan dijadikan contoh. Ya, maka mereka juga akan menempatkan firman sebagai otoritas tertinggi di dalam kehidupan mereka. Di setiap pergumulan tantangan hidup mereka. Dan itu luar biasa sekali.
Dan saudara tahu, ini challenging, saudara. Ini menantang sekaligus menarik. Karena ketika anak-anak saya ini, saudaraku, mengalami sebuah mujizat, karena mereka berpegang kepada firman yang mereka dapatkan, itu membuat mereka makin bergairah lagi. Ketika ada kesempatan dan pergumulan berikutnya, mereka kejar lagi firman Tuhan. Mereka dapatkan penggenapan janji firman Tuhan. Mereka semakin bergairah, semakin bergantung lagi, semakin mengandalkan Tuhan, firman-Nya, saudaraku. Dan itu indah, itu luar biasa. Put in authority. Nah, mari kita lihat sekarang ayat yang 15. Kita menempatkan di bagian yang kedua. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Nah, kata menempatkan di sini itu adalah menempatkan dalam damai sejahtera. Jadi kalau yang pertama ditempatkan dalam otoritas, yang kedua ditempatkan di dalam damai sejahtera. Saudaraku, rumah kita itu harus menjadi di mana damai sejahtera itu mengalir dengan limpah. Eden seperti namanya, ya, Eden, ya, itu artinya menyenangkan, ya, indah, pleasure, dan itu harus digenapi di dalam keluarga kita. Seraku saya ini melayani berpuluh-puluh tahun, dan oleh anugerah Tuhan, saya diberi kesempatan untuk pergi ke berbagai tempat, berbagai desa, kota, bangsa, negara, saudaraku, dan saya berkesempatan untuk datang ke tempat-tempat yang disebut dengan keajaiban dunia. Ya, Niagara Falls dan sebagainya waktu saya melayani di Kanada. Saudaraku, itu luar biasa indah, betul-betul ajaib. Tapi ingat, saudara, ternyata tempat yang paling ajaib itu dibanding semua keajaiban itu adalah keluarga saya, rumah saya. Itu sebabnya kalau saya pergi udah cukup lama, saya udah kangen, saudara. Saya udah kangen, pengen pulang, saudara. Ya, mau ke ujung bumi, ke tempat yang paling ajaib sekalipun, saya selalu ingin cepat pulang. Kenapa? Karena rumah saya ternyata tempat yang paling ajaib, paling penuh dengan damai sejahtera. Saya melayani, saudaraku, seringkali diberikan akomodasi yang terbaik. Hotel bintang 5, bintang 5+. Mewah sekali, saudaraku, dengan fasilitas-fasilitas yang terbaik. Tapi sekali lagi saya berkata, ternyata masih tidak bisa mengalahkan rumah saya yang sederhana tapi penuh dengan damai sejahtera itu, saudaraku. Kenapa? Karena itulah Eden di dalam keluarga kami, saudaraku. Nah, menjadikan rumah kita atau keluarga kita menjadi Eden, itu adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab suami, tanggung jawab istri, juga tanggung jawab anak-anak. Ya, kita semua punya tanggung jawab itu. Nah, itu sebabnya rumah kita atau keluarga kita harus menjadi tempat pembelajaran, supaya damai sejahtera itu mengalir dengan limpahnya, saudara. Ya, ditempatkan di dalam damai sejahtera. Yang pertama, rumah kita harus menjadi tempat pembelajaran untuk nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kerajaan Allah itu dipraktekkan. Ya. Saya kasih contoh, saudara. Kalau saya dengan anak-anak makan di restoran, kami ini sekarang memiliki sebuah kebiasaan, saudara, yaitu setelah kami selesai makan, kami itu mengatur piring dan menumpuknya, saudara, membereskan di atas meja. Ya. Dan itu sekarang menjadi kebiasaan kami, saudara. Kenapa? Karena di situ anak-anak dan kami semua belajar tentang tanggung jawab. Memang ketika kita makan di restoran, kita bayar. Bahkan
ya tax service-nya pun kita bayar. Tapi ketika kita ya menolong sedikit pekerjaan dari pelayan restoran itu, saudaraku, ternyata kita belajar tentang sebuah tanggung jawab yang besar. Contoh lain, ketika kami menginap di sebuah hotel, saudaraku, kami mendidik anak-anak. Ketika akan check out, ya kami bereskan bed covernya, kami bereskan kasurnya. Kenapa? Karena salah satu yang paling memakan waktu office boy ya di hotel, itu make up room, saudaraku, itu adalah ranjangnya, ya, karena seringkali berantakan, saudaraku. Nah, kami belajar membereskannya. Cuma butuh waktu 2-3 menit, saudaraku. Tapi ternyata itu memberikan tanggung jawab yang luar biasa. Jadi kami nggak sekedar begitu saja meninggalkan. Ya, mungkin kita bisa berkata, itu kan kita kan bayar, kita keluar uang, dan mereka itu digaji dari kita membayar sewanya. Oke, satu sisi iya. Ya, tetapi ketika kita melakukan ini sudah dengan sukacita, dengan setia, itu ternyata sudah itu memberikan nilai-nilai yang luar biasa, nilai-nilai unggul kepada anak-anak kita. Ini hal simpel, hal sederhana, seringkali tidak terpikirkan oleh banyak orang tua, tapi saya mau beritahu, dampaknya luar biasa. Dampaknya, ya, kita kadang-kadang kalau anak-anak saya dan kami masuk ke misalnya ke toilet umum, saudaraku, ya, ternyata di sana keran airnya itu sampai ngocor-ngocor dibuka, pemakainya itu nggak bertanggung jawab untuk menutupnya, saudara. Sehingga ketika kami mau pakai itu lantainya sampai tergenang air, ya. Tapi kami terbiasa untuk apa? Walaupun harus melewati genangan air dengan risiko, ya, kaki kami basah, tapi kami mematikan. Karena air itu milik Tuhan, milik alam semesta bumi yang harus dijaga, saudaraku. Dan kami belajar bertanggung jawab atas hal itu. Simple ya, simple. Tapi impact dan dampaknya itu luar biasa. Saudara sedang menjadikan generasi di bawah saudara itu generasi yang punya value luar biasa, punya nilai-nilai unggul dalam kehidupan mereka. Contoh lain, nilai kerajaan Allah, kejujuran. Ya, anak-anak saya dikarunia Tuhan otak yang pandai. Ya, saya ingat satu kali istri saya tanya sama anak-anak saya waktu mereka masih kecil, mereka sekolah di high school. Ya, itu istri saya tanya sama anak saya, "Nah, besok ada ujian nggak?" Dia jawab, "Nggak ada." Ya. Setelah beberapa hari, dia bawa hasil ulangan, hasil ujian. Tunjukkan kepada kami dengan bangga. Ya, ini beberapa hari yang lalu, ini ujian, hasil ujiannya udah keluar. Aku dapat nilai 10. Nilai sempurna. Saya sama istri saya langsung ingat, ujiannya kapan? Dia sebut tanggal ini. Lalu saya panggil, saya berkata, bukankah sehari sebelumnya? Papi mami tanya, kamu besok ada ujian nggak? Dan kamu jawab enggak. Ternyata kamu ada ujian. Karena kamu malas belajar. Kamu tidak mau dikoreksi, ditegur karena tidak belajar. Kamu memilih untuk berbohong. Kamu merasa mampu bisa. Ini hasilnya. Aku nggak belajar aja bisa dapat 10. Saya berkata kepada anak saya, nah, bagi papi mami, lebih baik nilaimu bukan 10. Jujur. Lebih baik nilaimu bukan 10, tapi kamu bertanggung jawab belajar. Ya, itu jauh lebih baik. Jadi ingat, nilai 10
tidak menjadikan kamu anak yang luar biasa. Bahkan di mata Tuhan, nilai 10 kamu itu adalah hasil dari ketidakjujuran, dari kebohongan. Dan itu tidak ada nilainya sama sekali. Nah, kalau kamu belajar bertanggung jawab, kalau kamu jujur, nilaimu sekalipun hanya 6, tapi di mata Tuhan nilaimu itu 10. Kamu belajar sebuah nilai yang penting dalam hidup, yaitu kejujuran. Kamu tidak boleh membuang integritasmu, menghancurkan integritas hidupmu hanya karena takut dimarahin, takut disuruh belajar, sementara kamu nggak mau belajar. Ya, saudaraku, ini hal yang sepele, simple, tetapi itu hal yang sangat penting, saudara. Contoh lain tentang daya juang. Saya waktu anak-anak kecil, saudara, suka bawa mereka main ke kolam bola. Ya, ini yang tinggal di Indonesia sekian puluh tahun yang lampau pasti tahu persis. Kolam bola zaman itu untuk tempat mainan anak-anak tidak secanggih seperti sekarang. Ya, sekarang ini mudah sekali. Kalau zaman dulu anak-anak saya masih kecil, itu kolam bola, ya, cara bermainnya itu harus berjuang. Mereka harus merangkak di pinggir ruangannya itu, ya. Mereka harus memanjat sampai mereka harus mencapai ketinggian tertentu, baru mereka bisa loncat ke kolam bolanya. Jadi untuk mereka bisa mendapatkan kesenangannya, mereka loncat sambil teriak, hore gitu, mereka harus berjuang, saudaraku. Nah, setelah mereka loncat di kolam bola itu, mereka ke pinggirnya, mereka berjuang merangkak lagi. Nah, kami ada di pinggir ruangan itu, saudaraku, kolam bola, kami menyemangati anak kami, ayo naik cepat. Jadi yang kami latih mereka bukan terjunnya ke kolam bola, itu bonus kesenangannya. Tapi yang kami latih adalah mereka berjuang untuk mendapatkan kesenangan hasilnya. Mereka harus memanjat. Kadang-kadang kepalanya kebentur dindingnya dari kayu itu, saudara. Tapi kami semangati mereka, ayo naik. Dan ternyata, saudaraku, itu memberikan daya juang yang luar biasa. Waktu anak saya masih kecil dan berkata, Pimi kepengen adik, yang kami katakan adalah doa. Kamu berdoa kepada Tuhan. Kalau kamu berdoa kepada Tuhan, Tuhan jawab kok doa kamu. Jadi apa yang dia minta, nggak langsung dapat. Kami selalu ajarkan berdoa. Kalau memang Tuhan beri, itu menjadi hak kamu untuk kamu bisa memilikinya. Tapi kalau tidak, kamu tidak usah kecil hati. Ya. Dan itu ternyata mendidik mereka untuk punya daya juang. Mereka tidak selalu diberikan jalan mudah. Kayaknya parenting waktu lalu, saya sudah bicara tentang helikopter parenting, ya. Banyak orang tua yang memberikan jalan mudah buat anak. Kalau anaknya ngadepin kesulitan, ya kesulitannya di take over. Supaya apa? Anaknya tidak sulit. Sudahlah, yang sulit itu biar saya pada zaman dulu. Saya kecil saja menghadapi kesulitan. Sekarang anak-anak saya tidak boleh sulit, tidak boleh susah. Mereka harus selalu menemukan kemudahan-kemudahan. Nah, ingat, itu menjerumuskan anak-anak saudaraku. Jadi, kami selalu berkata kepada anak-anak kami, nah, jangan pernah berkata sulit. Katakan sulit. Tidak ada yang sulit. Kalau kamu mau melakukannya dengan tekun. Kalau kamu mengandalkan Tuhan, tidak ada kata sulit. Sehingga mereka terbiasa menghadapi tantangan dan kesulitan dan menaklukkan kesulitan itu. Ya. Nilai-nilai kehidupan itu kita harus belajar sama-sama, saudaraku. Nilai kerajaan Allah. Dan rumah harus menjadi tempat pembelajaran untuk itu. Yang kedua, rumah harus menjadi tempat pembelajaran untuk janji Tuhan digenapi. Ya, janji Tuhan digenapi. Kami belajar, saudaraku, dalam banyak hal
Ya, bagaimana janji Tuhan itu digenapi. Waktu anak saya yang pertama mau ambil spesialis, saudara tahu ya, bahwa spesialis di Indonesia itu sangat diskriminasi untuk keturunan. Ya, untuk keturunan dan yang bukan agama mayoritas. Ya, belum lagi ada titipan-titipan. Jadi sudah ada kuotanya. Kalau untuk keturunan, kuotanya bisa jadi tahun ini di spesialis prodi tertentu itu hanya 2-3 orang. Kalau kakak kelasnya ada satu yang belum lulus dari warga keturunan, maka kuota yang 2-3 itu dikurangi satu lagi. Tinggal 2. Nah, kalau 2 ini ternyata ada titipan-titipan, ya, entah anak pejabat atau apapun, dosen, kurangi lagi kuotanya, saudaraku. Saya tahu itu. Jadi dia ambil puasa, dia persiapkan diri dengan baik, belajar, sampai dia menghadapi ujian itu. Ketika dia selesai menghadapi ujian itu, ya dengan tenang, saudara. Dia berkata hasilnya apapun, terserah Tuhan, kan? Ya, kenapa? Karena kami selalu berkata kepada dia, dan dia juga tahu, kalau Tuhan menyediakan satu kursi spesialis buat kamu, nah, tidak ada siapapun dan apapun yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan berikan kesempatan itu. Tapi kalau Tuhan nggak beri, kamu nggak usah kecil hati. Tuhan pasti buka kesempatan yang lainnya. Dan itu, saudaraku, dia pegang. Dia ambil puasa, dan dia berkata, tenang, ya, terserah hasilnya. Tapi Tuhan udah janji, Tuhan kasih satu kursi. Jadi kami semua tenang melewatinya. Ya. Dan itu ternyata membuat dia mengalami janji Tuhan ini. Dan dia diterima, saudara. Dari sedikit di antara yang diterima itu, saudara. Dari hanya 4 orang yang diterima. Dia satu-satunya yang warga keturunan Tionghoa. Yang lain nggak ada. Karena double blacklist. Sudah warga keturunan, masih Kristen lagi, saudaraku. Jadi blacklistnya double, saudaraku. Tapi kalau Tuhan sediakan satu kursi, Tuhan buka pintu. Siapa yang bisa menutupnya? Itu kan harus jadi imbang. Dia kejar firman Tuhan. Dia dapatkan janji Tuhan itu. Dan dia tenang menjalaninya. Dan Tuhan genapi. Banyak hal di dalam hidup kami, saudaraku, di mana janji Tuhan itu genapi. Yang kedua, ketika berusia sekitar 13 bulan, saya nggak tahu saya pernah sharing nggak hal ini ya. Dia sampai mengalami sakit. Ya. Sebentar panas, sebentar dingin, rupanya dia infeksi. Dan itu udah jadi infeksi seluruh tubuh, infeksi darah. Karena saya 7 hari itu nggak bawa dia ke dokter. Dalam keadaan seperti itu, dia nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Kenapa kami beriman? Bukan nekat. Kalau Tuhan nggak kasih firman, kami nggak berani. Kami bukan orang tua yang konyol. Ya. Suster saya yang mengasuh anak-anak itu, dia pernah belajar di rumah sakit, dia pernah sekolah di rumah sakit, dia tahu ini berbahaya. Jadi dia memohon kepada saya untuk anak saya ini dibawa ke rumah sakit. Tapi saya berkata, karena dia juga anak Tuhan, saya juga yang membaptis suster saya berkata kepada dia, Bu, tenang, Tuhan sudah janji akan menyembuhkan Excel. Namanya Excel. Jadi kami tenang, ya. Sampai akhirnya hari ke-8 saya bawa ke rumah sakit, menemui jemaat yang dokter. Karena saya mau tahu, kok nggak sembuh-sembuh sakitnya apa. Ternyata dari hasil lab ketahuan kalau anak saya infeksi.
Ya, leukositnya, kalau orang dewasa kena demam berdarah, itu leukositnya 15.000. Anak saya masih bayi 13 bulan, leukositnya 21.000. Tinggi sekali, jadi infeksinya akut. Langsung dirujuk oleh dokter teman saya ini ke dokter anak. Saya minta second opinion, betulkah ini infeksi? Langsung dokter anaknya berkata, sekarang juga anak bapak harus opnam di rumah sakit. Kenapa? Infeksi. Saya tanya infeksinya di mana, dok? Justru itu yang saya mau observasi, kata dokternya. Saya takut karena ini sudah 7 hari Anda tidak bertanggung jawab, katanya. Saya dimarah-marahin dokternya. Saya khawatir ini sudah jadi infeksi darah ke seluruh tubuh. Tapi saya tidak mau anak saya diopnam. Saya bawa pulang. Sudah tahu, hari ke-9 saya sudah bisa makan sedikit. Hari ke-10 dia makan lebih banyak. Hari ke-11 dia makan banyak. Hari ini dia makannya banyak sekali, saudaraku. Anak saya sembuh total. Ya. Nah, kami selalu menceritakan itu kepada anak-anak kami, termasuk anak yang bersangkutan ini. Bagaimana ya kita belajar tentang penggenapan janji Tuhan. Tapi saya beritahu, kalau Tuhan waktu itu tidak berfirman, berjanji, memberikan suaranya, kami nggak akan ngawur seperti itu, tidak akan nekat. Ya. Nah, rumah saudaraku itu harus menjadi tempat belajaran untuk janji Tuhan yang sudah kita terima itu digenapi. Karena itu akan mendidik anak-anak untuk hidup di dalam penggenapan janji Tuhan. Itu akan bertumbuh luar biasa. Yang terakhir, rumah atau keluarga harus menjadi tempat untuk kasih tak bersyarat dipraktekkan. Ketika anak saya yang kedua, saudaraku, itu hidup di bawah bayang-bayang kakaknya yang nomor 1. Saya nomor 1 itu anak prestasi. Ya, dia sering diminta mewakili sekolahnya untuk kompetisi ini, perlombaan ini, kejuaraan ini, dan pulang selalu membawa hadiah. Kalau nggak juara harapan, ya juara 1, juara 2, ya, selalu pulang bawa piala, bawa medali, bawa hadiah. Tapi anak saya yang kedua, ya tidak pernah mewakili sekolahnya untuk ikut lomba. Satu hari saya mendengar perkataan dari anak saya yang kedua, saya kan nggak sepandai kakak. Itu saya dengar perkataan itu, saya tahu ini PR besar buat saya dan istri. Kami mendampingi anak kami yang nomor 2 bahwa dia tidak kalah istimewa dibanding kakaknya. Jadi saya sering berkata, Excel, ya, buktinya Yesus mati buat kamu. Kalau Yesus mati buat kamu, itu artinya kamu berharga. Ya, kalau ada seseorang mau mati buat orang lain, mana mungkin orang itu tidak berharga bagi dia mau mati. Ya, nah, kalau Yesus mau mati buat kamu, itu artinya kamu sangat berharga. Jadi kamu itu istimewa, kamu spesial. Bahkan Yesus sampai mengorbankan nyawanya. Kamu tidak kalah pandai dibanding kakak. Kami terus memberikan hal itu. Kami tidak pernah membanding-bandingkan dia dengan kakaknya. Dia sendiri yang merasa underdog, merasa di bawah bayang-bayang kakaknya. Sampai dia akhirnya melewati sebuah momentum di mana dia tahu bahwa hidupnya berharga. Ya, ada sebuah peristiwa ketika dia kelas 5 SD. Ya, kelas 5 SD. Ada anak pindahan sekolah masuk ke kelas dia. Nah, ini kenapa sampai pindah sekolah? Karena dikeluarkan dari sekolah sebelumnya. Karena anak ini anak preman. Di sekolahnya yang lama, semua anak laki di kelasnya itu dipukulin semua. Sampai gurunya, orang tuanya buat semua.
Ya, kewalahan semua, sudah diperingati berkali-kali, akhirnya dipecat, diberhentikan, dikeluarkan dari sekolahnya. Lalu mendaftar di sekolah anak saya. Puji Tuhan diterima. Kabar baiknya dijadiin satu di kelas anak saya, saudaraku. Nah, anak itu tinggi gede, bongsor. Untuk anak-anak seusia 5 SD, dia ini gede kayak anak SMP kelas 3. Jadi ditakuti, saudaraku, di sekolahnya yang lama. Nah, ketika dia masuk di sekolah kami, di kelas anak saya, minggu pertama, minggu kedua jadi anak yang manis, saudaraku. Namanya juga anak baru, saudaraku. Tapi bulan depannya, saudaraku, wah, premanismenya muncul lagi, saudaraku. Itu teman-temannya, saudaraku, itu kalau lewat di depannya tuh dicitakin, saudaraku, kepalanya, saudaraku. Tapi kalau temennya nggak terima, kamu ngapain kerjain saya? Kamu mau nantang saya? Nggak ada yang berani, saudaraku, takut semua. Nah, di kelas anak saya ada satu anak autis. Ada satu anak autis. Ya, satu kali anak autis ini lari di depan anak preman ini. Dia sengaja sorongkan kakinya ke depan, menjegal anak autis ini. Sampai anak autis ini jatuh, berguling-guling, lecet semua, saudaraku, nangis. Waktu itu, anak saya lihat dengan mata kepala bagaimana temannya ini yang autis dijegal, kakinya sampai terpelanting dan jatuh berguling-guling, nangis, lecet, luka. Anak saya datangi anak preman ini, itu seperti Daud mendatangi Goliat. Gede, saudaraku. Lalu dia berkata, yang kamu sakiti, lukai, kamu jegal, itu sahabat saya. Saya peringatkan kamu, jangan pernah lakukan itu lagi. Nah, si anak itu, dia majukan badannya yang gede itu, dia dorong, benturkan ke tubuh anak saya, dia berkata, kamu mau nantang saya? Ya. Nah, anak saya sudah peringatkan lagi tanpa rasa takut. Dan tiba-tiba anak saya dipukul. Anak saya dipukul, dia balas pukul. Mereka berkelahi. Teman-temannya langsung mengelilingi. Ada nggak suka, ada yang bawain ranting pohon, kasih ke anak saya. Pukul pakai ini, pukul. Mereka itu nggak suka, tapi nggak berani, saudaraku. Jadi mumpung ada yang berani, mereka coba bela anak saya. Singkat cerita, ketahuan gurunya, dua-duanya didisiplin. Dua-duanya diberikan sanksi. Ya. Nah, peristiwa itu, kami nggak tahu. Tapi waktu pengambilan rapot, ya, istri saya yang mengambil rapot, itu diberitahu oleh wali kelasnya. Wali kelasnya berkata begini, Bu, saya mau minta izin sama Ibu. Apa? Anak Ibu, saya mau kasih sebuah tugas. Apa? Untuk menjagain anak baru itu. Karena anak baru ini sulit dikendalikan. Ya, dan dia suka melukai temannya. Tapi wali kelasnya berkata, satu-satunya yang bisa memberitahu dan ini mau dengar kata-katanya cuma anak ibu, katanya. Nah, istri saya juga bingung, kok bisa begitu? Lalu wali kelasnya cerita tentang peristiwa perkelahian itu. Jadi sejak anak saya berani, ya, dua-duanya nangis waktu itu, ya. Sejak anak saya berani, anak ini ternyata bisa dikendalikan. Jadi kalau anak saya ngomong, dia mau dengar. Walaupun sama anak lain nggak mau. Makanya wali kelasnya minta tolong kepada anak saya. Jadi gurunya saja ngomong, dia nggak mau turut, nggak mau taat.
Anak saya ngomong, dia mau dengarkan. Sejak itu dia jadi bodyguard-nya anak ini, saudaraku. Waktu istri saya cerita kepada saya panggil anak saya. Lalu saya tanya, Nesel, kamu berkelahi sama anak ini? Kamu saling pukul? Saya diam. Dia nggak berani jawab, dia nggak berani bohong. Tapi dia juga tahu, kalau dia ngomong iya, dia takut saya marahin. Saya tidak pernah mengajarkan dia untuk berkelahi. Ya, saya tanya, kalau kamu jawab jujur, papi nggak akan marah. Coba kamu cerita, kenapa kamu berkelahi? Akhirnya dia cerita, ya soalnya gini loh, dia itu menyakiti temanku yang autis. Kami itu mendidik anak-anak. Kamu bergaul, jangan mau cari yang hanya kaya, orang yang sepertinya punya banyak kelebihan. Justru kalau anak bermasalah, kamu bersahabat supaya kamu bisa jadi berkat. Ya. Jadi ketika di sekolah, di kelasnya ada anak autis, itu dekat sama dia. Dia berkata bahwa temanku disakiti, dan itu saya lihat, saya nggak bisa diam. Jadi saya peringatkan dia untuk tidak menyakiti lagi. Karena temanku yang autis ini kan nggak bisa melawan. Ya. Dia cuma bisa disakiti, nangis, luka. Tapi tiba-tiba dia pukul aku. Ya karena dia pukul aku balas pukul. Saya tanya, terus hasilnya bagaimana? Hasilnya ya dua-duanya nangis. Oke, hasilnya draw ya. Seri hasilnya. Lalu saya berkata kepada dia, nah, ayah tidak, papi tidak pernah ajarin kamu untuk berkelahi. Dan itu tidak benar. Tapi kalau kamu melakukan itu dalam rangka kamu membela sahabatmu, ayah nggak akan marah. Jadi saya dorong dia untuk berkelahi, tanda petik ya, untuk bela temannya. Karena kalau kamu nggak bela temanmu, siapa yang bela? Saudaraku, rupanya itu menjadi sebuah terobosan yang luar biasa. Dia merasa itu menjadikan hidupnya berharga. Dia bisa berbuat sesuatu buat orang yang dekat, yang menjadi sahabatnya, yang dia cintai. Ya, sekalipun dia harus berkorban dan dia merasakan kesakitan itu. Ingat, saudara, yang saya izinkan bukan berkelahinya, tapi yang saya ajarkan kepada dia membela yang lemah. Sekalipun kamu harus berkorban, itu hal yang baik, itu hal yang mulia. Dan ini membawa sebuah perubahan gambar diri. Di situ dia mengalami sebuah momentum bahwa ternyata papinya pun tidak marah. Dan ternyata dia ditugaskan oleh wali kelasnya untuk mendampingi anak ini. Sampai selaku mereka sama-sama lulus dari SD itu, dia bisa bersahabat dengan anak yang yang bermasalah ini. Ya. Dan sejak itu prestasinya meningkat luar biasa. Nah, saya kedua ini mewakili sekolahnya Olimpiade, saudaraku, matematika, biologi, dan banyak hal. Ya. Dan dia menjadi anak yang luar biasa cerdas. Nilai-nilainya, prestasinya, dia banyak mementor teman-teman sekolahnya, saudaraku, sehingga mereka menjadi anak-anak yang juga prestasinya bisa meningkat. Hidupnya jadi berkat. Sebelumnya dia hidup di bawah bayang-bayang kakaknya, dia butuh kasih tak bersyarat. Dan ketika itu diberikan oleh orang tuanya, itu memutarbalikkan keadaan. Dia jadi merasa berharga, gambar dirinya pulih, dia merasa diterima apa adanya, justru dia mengalami lompatan-lompatan prestasi yang luar biasa. Jika keluarga atau rumah menjadi tempat pembelajaran nilai kerajaan Allah, pembelajaran untuk janji Tuhan digenapi,
dan menjadi tempat pembelajaran untuk kasih tak bersyarat dipraktekkan, maka keluargamu, rumahmu akan berlimpah dengan damai sejahtera. Ditempatkan dalam damai sejahtera. Jadi dua hal ini yang saya mau bagikan kepada saudara, Spirit of Eden, untuk kita bisa mendidik anak-anak kita dan menjadikan keluarga kita menjadi Eden. Ya, pertama, tempatkan firman sebagai otoritas tertinggi, dan anak-anakmu harus bisa melihat contoh dan teladan itu atas orang tuanya. Bagaimana memperlakukan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah penuhi keluargamu, limpah dengan damai sejahtera. Dengan apa? Belajar. Mempraktekkan nilai-nilai kerajaan Allah, ya, mempraktekkan penggenapan janji Tuhan, dan mempraktekkan kasih tak bersyarat. Maka keluargamu akan mengalami hal-hal yang indah. Eden itu terjadi. Ya, amin. Amin. Ya, saya kembalikan ke host. Terima kasih Pastor Stefanus. Puji Tuhan, kami semua sangat diberkati. Baik, Bapak Ibu sekalian semua, saatnya kita masuk ke sesi Q&A. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan dalam Zoom chat group, atau bisa juga secara pribadi ke WA nomor saya. Sambil kita menunggu, Sisil bisa memulai dengan pertanyaan ya. Oh ya. Go ahead. Ya, terima kasih banyak Pastor Stefanus untuk firman-Nya yang luar biasa, sangat memberkati. Spirit of Eden ya. Ini pertanyaannya, pertanyaan saya maksudnya bagaimana cara kita bisa mengajar anak kita yang berusia 11 tahun, 11-12 tahun untuk bisa punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan gitu. Maksudnya untuk punya kerinduan gitu untuk mengenal Tuhan lebih lagi dan supaya untuk bisa suka membaca firman Tuhan dan menyembah Tuhan. Mungkin bisa share tips-tipsnya, Pastor Stefanus. Terima kasih. Ya, yang pertama tentu harus peneladanan. Ya, jangan pernah berharap anak kita mencintai firman, ya pun membangun disiplin rohani kalau orang tuanya sendiri nggak cinta firman. Ya, peneladanan. Saya kalau berbicara soal parenting selalu muaranya harus peneladanan. Tidak ada kata lain. Makanya saya selalu memulai parenting dari apa? Pulihnya hubungan suami istri. Ya, itu akan menentukan parenting itu berhasil atau tidak. Nggak ada gunanya teori-teori parenting yang canggih-canggih, yang luar biasa, yang yang begitu hebat gitu. Tapi kalau mereka melihat orang tuanya itu hidupnya hancur, hubungannya rusak. Ya, jadi bagaimana mereka melihat itu? Ya, kenapa? Karena anak-anak bukan pendengar yang baik, tapi anak-anak adalah peniru yang hebat. Apa yang dikatakan orang tuanya, mereka tidak lakukan. Tapi apa yang dilakukan orang tuanya, itu pasti ditiru untuk dilakukan oleh mereka, anak-anak. Ya, jadi anak-anak bukan pendengar yang baik, tapi peniru yang hebat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya harus bicara soal praktek ya, contoh-contoh praktek. Karena apa? Karena parenting itu harus betul-betul aplikatif. Kalau tidak, sulit untuk bisa mencapai goal atau targetnya. Nah, saya di keluarga kami melakukan yang namanya ibadah keluarga. Ya, ibadah keluarga itu artinya ya kami ada pujian, lalu saling membagi firman. Ketika anak-anak masih kecil, kami sampaikan dengan bahasa sederhana, tapi yang menyampaikan firman adalah orang tuanya. Tapi ketika anak-anak sudah bertumbuh lebih dewasa dan mereka mengerti, maka mereka bergantian juga harus membagi firman. Dan ternyata ibadah keluarga ini betul-betul membawa perubahan yang luar biasa. 3 anak saya mengalami pertumbuhan rohani, perubahan karakter, dan banyak hal yang luar biasa. Itu lewat ibadah keluarga. Bukan karena mereka ikut KKR, bukan karena mereka ikut seminar, bukan
karena dengar khotbah bapaknya di gereja-gereja, bukan. Ya. Tapi karena ibadah keluarga yang kami lakukan. Kenapa seperti itu, saudaraku? Karena firman itu hidup, firman itu mengubah. Jadi ketika si A itu punya tugas untuk membagikan firman, dia akan cari firman. Dia akan renungkan firman Tuhan itu. Dan apa yang dia bagikan, itu dia akan belajar untuk melakukan. Saya kasih contoh. Kalau di dalam sebuah ibadah keluarga, seorang bapak yang berotoritas menyampaikan firman tentang kasih, tapi dia sendiri kasar sama istrinya, sama anak-anaknya. Ketika dia sampaikan firman tentang kasih, ya dia diketawain sama istri anak-anaknya. Ya, ini sampaikan firman tentang kasih. Kamu sendiri tidak mengasihi kami, istri dan anak-anakmu. Nah, jadi ketika kepala keluarga itu merenungkan, dapat firman tentang kasih, dia sendiri akan refleksikan lebih dulu firman itu dalam hidupnya. Dia akan berubah lebih dulu. Seseorang hanya bisa menyampaikan apa yang dia lakukan. Ya, baru setelah itu, seseorang setelah melakukan apa yang dia mau katakan, baru dia bisa mengatakan apa yang dia lakukan. Itu yang dikatakan oleh Edwin Louis Cole. Jadi artinya begini, seseorang hanya bisa menyampaikan firman kalau dia sudah melakukannya lebih dulu. Dia menghidupinya lebih dulu. Jadi ketika di dalam ibadah keluarga kami ini, kami dipacu, baik suami istri maupun anak-anak, untuk hidupnya berubah. Diubahkan oleh firman yang jadi rema lebih dulu dalam dirinya, baru dia bisa menyampaikannya. Demikian juga anak-anak mereka mengalami perubahan dulu, baru mereka menyampaikan itu. Ya, saya kasih contoh. Waktu kami melakukan ibadah keluarga, waktu itu anak saya yang paling kecil masih SD, masih kecil sekali. Nah, tapi dia sudah mampu dari segi usia tanggung jawab untuk dia diberikan jatah untuk dia juga menyampaikan firman. Nah, istri saya waktu itu mengingatkan, ya, nanti hari kita ibadah keluarga itu kamu loh yang menyampaikannya. Ya, saya membalas dengan sikap yang kurang baik. Nggak mau ah. Loh, kenapa nggak mau? Aku belum dapat apa-apa. Aku nggak bisa bagi kok. Aku belum dapat apa-apa. Nah, istri saya mengingatkan, tapi itu kan jatah kamu, nak. Nah, kalau kamu sungguh-sungguh cari firman, kamu cari suara Tuhan, kamu pasti akan dapatkan. Tuhan pasti berbicara. Dan ketika hari kami melakukan ibadah keluarga, kalimat pertama yang dia sampaikan, ketika dia sampaikan firman, itu kalimat pertamanya adalah begini, saya bertobat. Kenapa sih? Karena dia berkata, sebetulnya saya nggak mau sampaikan firman Tuhan. Saya kesel. Waktu diberitahu mami, ini jatah kamu. Kenapa? Karena saya nggak merasa dapat apa-apa. Belum dapat apa-apa, saya nggak bisa bagikan. Waktu mami berkata, kalau kamu sungguh-sungguh cari firman, berdoa, Tuhan pasti kasih firman itu. Pasti akan dapatkan dari Tuhan. Saya berdoa. Saya cari firman Tuhan. Tuhan, Engkau harus kasih aku firman, karena besok itu jatahku untuk membagikannya. Dan rupanya, ketika dia cari Tuhan, sungguh-sungguh cari firman, Tuhan kasih firman di kitab Timotius. Ayatnya berbunyi seperti ini. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Jadi dia berkata, aduh, aku bertobat. Kenapa? Karena aku merasa ini nggak baik waktunya. Ngapain aku sampaikan firman Tuhan? Aku belum dapat apa-apa. Tapi ketika aku cari firman,
Tuhan malah kasih aku firman seperti ini. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Jadi kalimat pertama dia berkata, saya bertobat. Lihat saudaraku, pertobatan itu terjadi ketika seseorang bersekutu dengan firman, merenungkan firman, lalu firman itu jadi rema dalam kehidupannya. Nah, kami punya kebiasaan di dalam ibadah keluarga, ketika seseorang menyampaikan firman, yang lain itu harus memberikan respon tentang ayat dan firman yang disampaikan itu. Jadi kami saling memperkaya. Setiap anggota keluarga dipicu untuk selalu membagi. Dan yang dibagi adalah firman Tuhan. Sehingga ini menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Mereka selalu cari firman, merenungkan firman Tuhan. Lewat cara seperti itulah, maka itu akan belajar untuk mencintai firman. Ya, dan itu akan menjadi kebiasaan baik, akan menjadi disiplin rohani yang mereka bangun. Ya, itu yang saya bisa berikan sebagai masukan. Terima kasih banyak, Pastor Stefanus. Kalau saya boleh tanya follow up-nya, itu ibadah di rumahnya Pastor Stefanus itu setiap hari atau berapa kali seminggu itu? Ibadah Satu minggu sekali. Satu minggu sekali. Oh. Iya. Nah, 2 anak saya kan sudah di tempat yang jauh, tidak di Jogja. Jadi kami pakai Zoom, melakukan seperti kan, pakai online, pakai teknologi. Ya, ya kami memuji Tuhan, nyanyi, menyembah Tuhan, lalu kemudian siapa yang bertugas bagi firman. Walaupun singkat, tapi tetap dia harus membagi. Ya, lalu yang lain harus merespon, menanggapi, nggak boleh diam. Ya, dan ternyata ketika keluarga kita berlimpah dengan firman yang jadi rema, itu membawa perubahan dan pertumbuhan yang luar biasa. Ya, mereka jadi mencintai firman Tuhan. Oke. Oke, Terima kasih banyak. Pastor Stefanus, saya mau bertanya. Ini tentang cerita yang anaknya Pastor Stefanus yang bayi 13 bulan itu kan sangat menyeramkan ya, karena saya juga orang tua, saya tidak bisa membayangkan sampai sakit begitu. Nah, ini pertanyaannya itu yang tentang mendengarkan suara Tuhan. Maksudnya mendengarkan suara Tuhan tuh bagaimana membuat Pastor Stefanus tuh bisa sampai tenang dan percaya. Maksudnya apa, mendengarkan audible, apa dari firman Tuhan, apa dari gimana? Terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali, dan saya harus tekankan sekali lagi bahwa kalau bukan Tuhan yang pimpin, jangan pernah lakukan itu. Karena iman dan nekat itu 2 hal yang berbeda. Ya, itu 2 hal yang berbeda. Terhadap anak-anak saya yang lain, nomor 1 dan nomor 3, saya juga nggak pernah melakukan hal itu. Ya, tapi pada anak saya yang kedua, pada saat itu, peristiwa itu, Tuhan memberi iman. Nah, jadi yang pertama adalah harus sepakat dulu suami istri. Sekali lagi, saya itu kalau berbicara keluarga, apalagi sampai perjalanan itu iman, itu selalu dasarnya adalah kesepakatan suami istri. Jadi saya dapat dari Tuhan, itu istri saya juga dapat dari Tuhan, kami saling mengkonfirmasi. Baru kami berani untuk melakukan itu. Kalau tidak, tidak. Ya. Jadi kalau bukan Tuhan yang berbicara, jangan lakukan. Yang kedua, kalau tidak ada kesepakatan suami istri, jangan lakukan. Hal itu melayani, saya khotbah sudah 37 tahun.
Tapi saya harus jujur mengatakan kepada saudara, saya belum pernah mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan, saya berkata ribuan kali. Lewat apa? Lewat firman dan suara hati. Ya, ketika saya baca firman, tiba-tiba firman itu berbicara luar biasa. Lalu di hati saya ada damai sejahtera. Ada kemantapan untuk melakukan hal itu. Demikian juga istri saya. Nah, saya nggak punya waktu buat mengajarkan bagaimana cara melatih mendengar suara Tuhan, karena itu satu sesi sendiri. Ya, tapi kita bisa belajar nanti. Saya bisa sharingkan tentang bagaimana saya belajar bertumbuh mendengar suara Tuhan itu lewat itu. Ya, saya bukan hamba Tuhan yang kuat di dalam karunia kenabian, tidak. Jadi bukan suara audible lalu dapat penglihatan. Saya bukan model yang seperti itu, sudah. Ya, tetapi karunia Roh Kudus beroperasi dalam hidup saya itu lewat firman dan lewat suara hati. Karena Tuhan juga berbicara terus melalui hati kita. Tentu hati yang harus sudah dimurnikan dengan firman Tuhan. Ya, Tuhan juga berbicara dengan mengubah logos jadi rema. Firman yang kita baca renungkan tiba-tiba berbicara dengan kuat. Seperti ayat itu loncat dari tempatnya. Dan pak gitu memberikan kemantapan iman di hati. Ini yang Tuhan mau. Gitu. Nah, itu harus lewat latihan. Nggak bisa coba didengerin, nggak bisa audible digini-giniin. Ya nggak bisa juga. Gitu loh. Ya, saya tidak model supranatural model seperti itu, karena saya karunia kenabian saya tidak terlalu menonjol. Ya, saya bukan seperti hamba Tuhan yang bisa baca hidupnya William gitu, baca dari A sampai Z sampai Williamnya, kok tahu gitu. Ya, kadang-kadang Tuhan bisa pakai saya seperti itu, kadang-kadang. Ya, saya mengungkapkan dosa yang dilakukan seseorang itu tepat seperti yang dia sembunyikan selama ini. Kadang-kadang Tuhan bisa pakai seperti itu, tapi itu enggak sering. Ya, nah yang supranatural itu saya tidak mengalaminya, dan itu rata-rata anak Tuhan pun tidak mengalaminya. Ya, tapi ada cara untuk melatihnya. Kapan-kapan ya William minta maaf ya, karena itu butuh butuh satu sesi sendiri. Ya, tapi sekali lagi kalau saya istri saya juga itu lewat firman dan suara hati. Ya, lewat suara hati. Saya juga mau menekankan sekali lagi ya. Kalau kalian hidup di negara Amerika, kalau kalian mengalami, saya harus ingatkan ini juga, mengalami seperti saya dengan anak saya, kalau kalian di Amerika ketahuan, kalian bisa disuruh. Ya, anak dianggap mungkin pasal penganiayaan anak gitu loh. Ya, nah itu harus disesuaikan juga. Nggak boleh ya kita juga melanggar aturan yang ada di negara tersebut. Ya, contoh kalau di negeri Amerika itu kan tongkat anak itu bisa diperkarakan. Ya, kalau di Indonesia tongkat anak itu nggak sampai diperkarakan. Dan saya kalau di Indonesia mengajarkan anak itu perlu ditongkat, karena firman Tuhan juga mengajarkan tentang tongkat. Tapi ada tempatnya untuk menongkat, lalu tongkat yang dipakai seperti apa. Ya, itu ada cara-caranya supaya itu tidak melukai. Ya, tapi mengajarkan tentang ketaatan dengan tongkat itu. Ya, jadi ada budaya, ada aturan main, ada hukum, ada law yang harus kita perhatikan baik di negara di mana kita tinggal. Ya, oke.
Ya, terima kasih Pastor Stefanus. Terima kasih banyak. Kita sangat excited banget untuk belajar lebih lagi tentang mendengar suara Tuhan, karena ini buat saya pribadi sangat penting ya untuk kita semua untuk mendengar suara Tuhan. Saya cek mau make sure dapat. Oh, ini ada pertanyaan. Oke. Ini pertanyaan. Saya bacain. Ini pertanyaan apa cuma? Oh, oke. Saya bacakan ya. Ini pertanyaan dari Zoom. Saya sangat tertegur dan kembali diingatkan tentang mesbah keluarga. Dulu saya pernah terapkan setiap malam, tapi sekarang sama sekali tidak pernah lagi karena kesibukan. Adakah tips untuk kita sebagai orang tua bisa konsisten? Berapa kali mesbah keluarga yang tepat dan sesuai dengan porsinya? Apakah setiap hari atau seperti Pak Sujono 1 kali seminggu? Terima kasih. Ya, saya harus kasih tahu bahwa mesbah keluarga seperti yang sering dilakukan itu berbeda dengan ibadah keluarga yang saya lakukan. Ya, mesbah keluarga seperti yang saya ketahui ya selama ini yang sering dilakukan oleh keluarga-keluarga Kristen, itu yang penting doa. Ada doa, ya, ada pujian, lalu kemudian ada yang bacakan firman, atau tidak ada firman juga nggak apa-apa. Yang penting ada doa, ada pujian. Nah, kalau yang ibadah keluarga yang saya lakukan, ini titik beratnya ada di membagikan firman. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab membagikan firman. Contoh, saya 2 suami istri, 3 anak, berarti kami berlima. Kalau yang tugas membagikan firman itu adalah istri saya, maka setelah dia membagikan, saya dan 3 anak saya punya tugas untuk juga membagikan firman yang sama, merespon. Jadi ayat yang dibahas oleh istri saya itu juga direspon oleh saya dan 3 anak saya. Jelas ya? Jadi semua anggota keluarga punya tanggung jawab membagi firman. Nah, karena tanggung jawab membagi firman inilah yang membuat setiap anggota keluarga itu pasti merenungkan firman itu. Karena ketika firman direnungkan, itulah waktunya Tuhan berbicara. Mengubah logos jadi rema. Ya. Tapi kalau firman Tuhan dibaca kayak kita baca koran, baca novel, yang nggak akan ada manfaat apa-apa, itu tetap hanya kumpulan huruf mati saja. Ya, jadi yang pertama adalah itu. Saya mau jelaskan perbedaannya. Ya, tapi paling tidak mesbah keluarga pun itu sudah sangat menolong. Ya, nah, yang kedua adalah bagaimana cara supaya saya konsisten, saya bisa disiplin. Ya harus dipaksa, tidak ada cara lain. Ya, kita nggak bisa doa puasa tiba-tiba kita jadi disiplin dan konsisten, nggak bisa. Terus datang sama Pastor Yongki minta untuk ditumpangin tangan, tumpangin kaki untuk supaya bisa disiplin sendiri, otomatis gitu. Nggak bisa, ya nggak bisa. Namanya juga disiplin. Ya, disiplin itu artinya kita harus mengkondisikan waktu kita, tubuh kita, memaksanya walaupun malas, memaksanya walaupun jenuh untuk melakukan. Ya, jadi nggak ada cara lain kecuali apa? Ya paksa dirimu untuk apa? Untuk berdisiplin. Ya, paksa dirimu untuk menyediakan waktu. Ya, nah, jadi ketika kita paksa diri kita, paksa harus menyediakan waktu, bukan cari waktu ya, tapi memaksa untuk menyediakan waktu, maka kita tidak akan bersembunyi di balik banyak alasan. Seringkali alasannya gini, kan saya sibuk,
sibuk jadi nggak lakukan. Ya, saya lagi ngalami masalah, saya lagi begini, segini. Ada ribuan alasan untuk kita tidak melakukan disiplin itu. Ya, nah kita harus berhenti membuat alasan, lalu paksa diri kita, paksa anggota keluarga kita untuk apa? Untuk melakukan hal itu. Anak-anak saya yang ada di luar kota, mereka juga pelayanan di gereja mereka hari Minggu, seringkali malah seharian gitu. Nah, kami biasa melakukannya hari Minggu, tapi kalau hari Minggu nggak bisa, ya kami mengatakan Sabtu sore. Bisa. Sabtu sore nggak bisa, hari apa yang bisa lakukan itu? Gitu. Jadi bukan mencari waktu, tapi menyediakan waktu. Dan kalau konteksnya menyediakan waktu, itu harus ada pemaksaan. Pemaksaan terhadap diri sendiri. Itu termasuk salah satu mematikan daging atau menyalibkan daging. Ya, kenapa? Karena kita harus paksa diri kita. Capek biasanya bangun pagi untuk saat teduh, ya tetap paksa untuk bangun saat teduh pagi hari. Ya, saya ini kemarin ada tamu seharian saya temani ke bandara di Jogja karena dia buka bisnis di sana dan saya mendoakan di situ. Ya, lalu semalam saya ada pelayanan Zoom. Jadi saya sampai rumah itu sudah sangat sore sekali, lalu kemudian malamnya ada pelayanan Zoom, saya sudah capek banget tadi malam, kepala saya sudah agak berat, gitu. Tapi saya masih persiapan buat pagi hari ini. Dan pagi tadi ketika saya bangun, ya sebelum saya sentuh yang lain, saya teduh dulu. Setelah saya teduh, baru saya kembali persiapan untuk parenting meeting ini. Jadi nggak ada cara lain kecuali apa? Ya memaksa diri, mendisiplin diri. Hanya itu satu-satunya cara. Ya, oke. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Ini ada follow up question, coba. Oh iya, ini ada komennya lagi. Jadi seperti Coram Deo ya Pak Suyono. Setiap kita merespon apakah yang didapat gitu ya. Lalu tentang intensitas waktunya, berapa kali satu minggunya yang terbaik. Jadi mungkin Masnya pertanyaannya ibadahnya itu berapa lama gitu mungkin waktunya. Ya, berapa lamanya itu terserah kita. Anggota keluarga kita itu seberapa. Ya, enggak. Karena gini, kadang-kadang ketika kami melakukan ibadah keluarga, ya anak saya salah satunya itu harus ada meeting jam tertentu. Nah kami harus batasi gitu loh. Nggak apa-apa gitu loh. Kalau ternyata harus dibatasi. Tapi paling tidak di dalamnya itu harus ada pujian penyembahan. Lalu harus ada saling sharing firman Tuhan. Ya, mau waktunya 30 menit, 60 menit, silahkan, nggak masalah. Tapi yang penting konsisten. Ya, yang penting adalah konsisten. Ya, saya biasanya melakukan cukup 1 minggu 1 kali. Karena kalau sampai setiap hari, apalagi sehari 3 kali sesudah makan, itu kita pasti nggak bisa, waktunya nggak ada. Gitu. Semakin anak-anak bertumbuh dewasa, semakin waktu bersamanya itu semakin minim. Jadi menurut saya 1 minggu 1 kali itu sudah waktu yang cukup ideal. Juga jangan sampai sebulan sekali, apalagi setahun sekali. Ya, itu bukan ibadah keluarga namanya. Ya, nah saran saya adalah 1 minggu sekali. Nah, kalau tadi ada pertanyaan apakah sama dengan Coram Deo? Ya ada miripnya. Ya, ini ternyata ada yang ikut Coram Deo juga ya. Ya. Nah, sama hampir mirip ya, tetapi ini konteksnya adalah keluarga internal, suami istri dan anak-anak. Kalau Coram Deo itu kan sering dilakukan dengan orang lain, ya orang lain. Nah ini dengan keluarga sendiri.
Dan itu harus disesuaikan dengan umur anak-anak kita. Ya, contoh misalnya, kalau anak-anak masih kecil, kita nyanyi pujian, ya jangan pujian Roh Kudus bakar hidupku, bakar hatiku. Anak-anak kecil diajari nyanyinya soal bakar-bakar, nanti dia bingung. Lu katanya bakar api itu nggak boleh, bahaya. Disesuaikan, ya. Atau jangan nyanyi yang terlalu untuk orang dewasa, tapi menyesuaikan dengan anak-anak, ya, lagu-lagu sekolah minggu dan sebagainya. Nah, ketika anak-anak sudah semakin dewasa, lagunya juga bisa disesuaikan, bahasa firman-nya juga bisa disesuaikan dengan kapasitas dan usia mereka, ya.